heart there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong. Terutama kepada keluarga besar almarhum Saudara Agus Susantyo yang sedang berduka. Saya hormati mengucapkan rasa empati saya yang paling dalam pada keluarga besar almarhumnya. Baik, kita akan memulai hari ini yaitu memorial service atau kita mau mengenang almarhumnya. Nanti melalui mengenang ini kita bisa mengerti betapa arti nilai hidup seseorang. Nah, kita baru merasa pentingnya orang itu setelah biasanya kehilangan orang. Ya, ketika ada kadang-kadang kita tidak merasa orang ini baik, orang ini penting, orang ini berarti. Tapi ketika kita kehilangan, barulah kita merasa, oh, betapa orang ini berarti bagi saya, bagi anak-anaknya, papa, ya, bagi terutama istrinya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, benar adanya banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kami yang kami tidak mengerti mengapa itu harus terjadi, Tuhan. Karena keterbatasan kami, karena kesempitan wawasan kami, maka kami ada banyak hal yang tidak mengerti, terutama yang menurut kami buruk adanya. Mengapa itu harus terjadi? Tetapi hari ini kami ingatkan satu hal, kami yakin, satu hal kami tahu, bahwa Engkau tetap Allah yang memegang kendali. Engkau tidak membiarkan kami menghadapi itu sendiri. Dan semuanya pasti ada maksud Tuhan yang baik, yang kami tidak bisa mengerti karena keterbatasan kami adanya. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, saudara, kakak ipar, keponakan dan yang lain, Tuhan, yang begitu mencintai almarhum. Kami tidak mengerti mengapa demikian harus terjadi. Testimoni, memberikan kesaksian, ya, untuk bisa kita mengenang almarhum, ya, semua karyanya selama di dunia, bagaimana kebaikannya, ya, nilai-nilai positif. Ya, saya serahkan kepada pihak keluarga, siapa yang mewakili? Oke, terima kasih. Nah, pertama-tama saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Gereja Teknologi Indonesia yang telah memfasilitasi pelaksanaan acara memorial service buat almarhum adik saya yang tercinta Agus Susantyo. Nah, pada kesempatan hari ini juga izinkan saya untuk menyampaikan kehidupan Agus Susantyo selama ini. Saya dan Agus itu kita ini beda ibu ya. Kita punya 5 bersaudara. Nah, Agus ini adalah anak tunggal, jadi yang paling bungsu lah di dalam keluarga kita. Jadi kita semua ada anak bersaudara, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Kita saudara-saudara kita ini semua sangat menyayangi adik kami ini Agus. Saya pribadi ya, karena saya seumuran dengan Agus, jadi hubungan kami ini sangat kompak ya. Dari kecil
Nah, dari SD, SMP, SMA kita itu selalu bersama-sama sampai Agus sama sekolah SMA pun pada saat dia bekerja di bioskop di Sinema 21, saya juga sering menemani beliau. Ya, kita itu malamnya tuh pulang bersama-sama karena bioskop kan tutupnya kan malam ya Pak. Jadi kita pulang bersama-sama dengan berkendaraan motor. Nah, setiap hari saya temani Agus sampai Agus pindah ke luar kota ya, di Persaya ya, saya ingat itu juga dia mengajak saya sebagai abangnya untuk sama-sama bekerja di sana. Dan setelah saya tamat kuliah, saya juga join di sana bekerja bersama dengan Agus ya, tahun 95 ya, nggak salah ya. Saya lama di sana sampai 2008. Tapi Agus dia berhenti duluan karena Agus berusaha sendiri dari Pekanbaru ya. Jadi semenjak Agus di Pekanbaru, kita sepertinya ya sudah lost contact lah dengan komunikasi. Terakhir 7-8 tahun yang lalu ya, kita dapat kabar ya, dan sama ini juga mungkin setahun sekali lalu kita call pada saat mereka katanya pada saat terakhir 7-8 tahun yang lalu, saya mendapat berita Agus mencari saya bahwasanya beliau juga usahanya juga susah ya, nggak bisa berjalan, agak terpuruk lah. Saya juga sedih, saya mendengar berita itu. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya coba mencari teman-teman yang saya kenal dulu, saya di grup lama ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan membuka jalan. Perjuangan yang dia lakukan, pengorbanan untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih butuh kuliah, biaya untuk kuliah. Akhirnya Tuhan membuka jalan. Atas rekomendasi teman, Agus diterima bekerja di Kalimantan. Jadi selama di Kalimantan juga, pada saat hari pertama pun Agus diterima bekerja, Agus sering kirim foto ke saya. Ini saya ada di kantor baru ya, tapi dia belum ke lokasi. Jadi selama di Pekanbaru juga, selama di Kalimantan, kita sering chat ya, kita sering WA sampai Agus ditempatkan di lokasi yang agak jauh ya. Kalau dalam perjalanan darat itu dari kota Balikpapan ke lokasi itu lebih kurang 14-15 jam. Ya, Agus cerita ke saya nih, daerah kerja saya itu sangat jauh ya, 14-15 jam perjalanan. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Dia bekerja dengan tanggung jawab yang tinggi, yang profesional. Dia jalani semua itu. Setelah Agus bekerja beberapa lama di lokasi, saya ingat dia ada mengirim foto ke saya. Saya sedih. Agus dia mengirim foto bahwasanya dia itu terjatuh. Dan di Medan kota sana kan dia masih bawa kendaraan bermotor ya, kita belum ada transportasi mobil. Jadi dia harus keliling untuk ke lokasi, harus keliling, dan dia terjatuh. Dia terjatuh juga, kepalanya sempat dijahit. Jadi kita semua keluarga juga shock ya, kok tiba-tiba bisa gini ya. Tapi ya kita coba cek teman di sana, dan kebetulan kita punya teman baik ya. Jadi mereka cek bahwasanya nggak masalah.
tuh nggak parah lah ya, nggak masalah, kami nggak masalah. Kita baru tahu bahwasanya Agus ini dia sakit, ya sakit yang cukup parah, ya. Pada saat sebelum ibunya meninggal, ya, Agus sudah sakit, ya. Dan dia jarang pun ngomong ke kita, dan ada beberapa kali masuk ke rumah sakit, ya di Balikpapan maupun di Mungi Teguh, dan saya pernah bawa dia di Mungi Teguh. Dia komplainnya dia di lambungnya ini yang tidak enak, jadi kita pun nggak tahu ya penyakitnya sebenarnya di mana gitu loh. Jadi ya dia sempat di opname di rumah sakit, ya. Dan pada saat malam hari, ya, dia pernah tinggal di rumah saya beberapa kali, ya. Pada saat malam hari dia tuh susah tidur. Dia kalau tidur tuh nggak bisa terungkuk, dia mesti berdiri. Kalau duduk baru dia bisa tidur karena sakit yang dia alami. Jadi yang sakit yang cukup parah itu pada saat ibunya meninggal, kami tahu, dan kami sekeluarga, pemilik dan saudara-saudara juga kita berinisiatif lah, yang untuk menggalang dana buat Agus agar bisa ke Malaysia, ke Penang untuk berobat. Dan akhirnya setelah pemakaman ibunya Agus berangkat ke rumah sakit Penang, ke rumah sakit Adventist, dan kita juga terkejut hasil daripada medikalnya. Di dalam tubuhnya itu sudah ada 18 kilo air. Kita bayangkan dia itu selama itu nggak bisa tidur karena itu, ya, karena lambungnya itu bermasalah. Dan Agus harus menjalani operasi segera. Setelah itu Agus dan Rina dan mengambil langsung keputusan operasi bagi pernikahan, ya, dan tinggal di rumah saya beberapa hari. Pada suatu sore, pada saat saya pulang kerja, ini kesaksian saya seperti Tuhan berbicara kepada saya, Roh Kudus berbicara kepada saya agar saya menjumpai Agus dan istrinya di lantai 3. Mereka lagi istirahat. Saya ke atas, saya berbicara dengan Agus. Saya sampaikan kehidupan saya yang dulu sebelum saya kenal Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya, mengangkat hidup saya. Saya sampaikan ke Agus dan Rina. Dan saat itu saya tanyakan ke Agus, ada niat nggak ya Agus? Kalau saya ajak kamu ke gereja mengenal Tuhan, dan puji Tuhan, iman Agus yang menyelamatkan dia. Dan pada saat itu spontan dia menjawab saya, dia minggu saya akan ikut kamu ke gereja. Ya, saya ingat waktu itu, waktu saya berbicara dengan Agus, itu adalah hari Jumat, ya. Dan minggunya kita berangkat ke gereja, kita memuji Tuhan, ya. Kita sama-sama berangkat memuji Tuhan di gereja saya, Pak, di GBI. Jadi pulang dari gereja, ya, di hari Senin, Tuhan kasih mukjizat. Tuhan mengirim penolong. Hari Senin Agus cek saya di kantor. Ini hari ini teman-teman saya sekelas saya alumni mau datang menjenguk saya. Dan saya bilang bagus, teman-teman mau datang menjenguk. Saya nggak tahu itu infonya dari mana, ya mungkin dari temannya Aisyah, ya, dia cerita ke saya. Jadi Agus kirim foto, ya, pertemuan dia dengan teman-temannya, dengan Megawati, ya, dengan Ombudsman, ya. Saya berterima kasih, ya, Megawati, Ombudsman, yang sangat banyak membantu Agus selama ini. Terima kasih juga untuk gereja ini, ya, yang telah memfasilitasi Agus. Jadi
Setelah pertemuan dengan teman-temannya, Agus memberitahukan ke saya bahwa teman-temannya ada niat untuk menggalang dana yang buat Agus berobat, mencari yang terbaik, ya bukan di Malaysia, tapi di India. Selama proses penggalangan dana, ya, Agus dengan Megawati dengan cicinya ya, itu sering berkunjung ke Agus ya. Dan Agus saya tahu pada saat hari dia dibaptis ya, dibaptis sama Pak Iwan Purnomo ya, Agus menceritakan ke saya bahwasanya dia telah dibaptis menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, bahwasanya hidupnya telah diselamatkan setelah Agus mengenal Tuhan ya. Dia banyak kita banyak sharing firman Tuhan kepada firman Tuhan. Nah, pada saat setelah dia kembali dari India, dia balik lagi ke Kalimantan untuk bekerja. Kita juga sering sharing ya, sharing dan kita tidak firman Tuhan, kita sharing saling berbagi ya. Terus aku cerita ke saya, di sini juga tidak ada gereja. Kalau kita mau ke gereja, itu kita mesti 2 jam perjalanan dari lokasi yang di Balikpapan ya, lokasi ke gereja itu harus 2 jam. Jadi saya sering cek dengan dia. Nah, itu dengan harus dengan transportasi umum, ya, mereka juga kesulitan di sana transportasi dari perusahaannya. Jadi ya setiap minggu harus ke gereja, ya. Karena jarak yang terlalu jauh, mesti 2 jam perjalanan. Terus mereka berinisiatif dengan teman-teman yang untuk membangun mesbah bagi Tuhan, kasih tempat supaya banyak juga yang bisa ikut. Dan puji Tuhan atas persetujuan perusahaan, ya, mereka bisa membangun mesbah gereja walaupun dengan fasilitas yang sangat sederhana. Setiap minggunya mereka memuji Tuhan, setiap minggu mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi juga berterima kasih kepada ya. Selama ini banyak mendukung Agus pelayanan di gereja, juga menyediakan kue ya, untuk setelah habis ibadah mereka kumpul bersama, mereka makan bersama. Setelah beberapa saat ya, puji Tuhan, Tuhan membuka jalan buat Agus. Ya, Agus dimutasi ke Palangkaraya. Jaraknya sih lebih dekat 1 jam dari kota. Ya, dibandingkan dengan yang 14 jam, 15 jam. Semenjak Agus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan banyak membantu membuka jalan buat Agus. Semua dipermudah, mujizat demi mujizat Tuhan sediakan. Sampai di Palangkaraya juga dia sempat cek saya, di sini gerejanya sih sepertinya nggak ada GKI. Kita sambil search di Google, kita cek rupanya ada GKI, nggak masalah, terus gereja yang mana sama saja ya. Yang penting kita ada niat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya ketemu juga alamatnya, ya, ketemu alamatnya. Dan setiap minggu Agus beribadah. Terakhir saya lihat sebelum COVID ya, pada saat perayaan Natal, Agus juga kirim foto ke saya, maksudnya dia ikut perayaan Natal bersama teman-teman. Ada satu perhitungan juga seperti yang dia lakukan di Balikpapan untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Ada satu perhitungan mau dia lakukan juga dengan teman-teman untuk dilakukan di Palangkaraya, di lokasi yang lebih dekat 1 jam ya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan dalam memanggil segi dahulu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dari kesaksian hidup ini semoga menjadi inspirasi bagi kita, bahwasannya apa yang dilakukan
Agus untuk keluarga, pengorbanan dia untuk istri dan anak, ya, tanggung jawab yang dia lakukan sungguh-sungguh luar biasa, dan juga membuka mata rohani kita bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan selalu mengasihi Agus, Tuhan mengasihi umatnya yang datang kepadanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi anak. Saya juga mau berterima kasih ya kepada Gereja Evangelis Indonesia, ya, yang telah memfasilitasi aku sebagai jemaat di tempat ini. Terima kasih buat para diaken, diakonia, pengerja yang selama ini begitu baik melayani kami selama kami beribadah di tempat ini. Ya. Terima kasih khususnya Bapak Pendeta Iwan dan Gembala Sidang Pak Yunus, ya, yang selama ini selalu membimbing, mengajari Agus firman Tuhan, menuntun Agus dan menjadi mentor yang baik. Terima kasih, semoga Gereja Evangelis Indonesia ini terus menjangkau jiwa-jiwa baru, ya, memberkati banyak orang dan menjadi saluran berkat. Terakhir, saya mewakili keluarga juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekolah Agus, ya, alumni Departemen Sutomo 489, khususnya teman-teman sekelas Agus yang telah banyak memberi dukungan, baik dukungan moral, dukungan materi selama Agus, dari sejak Agus menjalani pengobatan sakit parah sampai dengan hari pemakaman kemarin. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan ketulusan hati teman-teman semua. Tuhan membalas segala kebaikan dan ketulusan hati pihak-pihak yang telah membantu Agus selama ini. Akhir kata, saya mewakili keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau semasa hidupnya Agus ada melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat jalan adikku Agus Susatko. Terima kasih. Juga bersyukur ya, karena setidaknya ada bagiannya di dalam kehidupan Agus, ya. Setidaknya saya yang diberi kepercayaan atau diberikan kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk membaptis Agus Susatko. Baik, kiranya malam ini kita semua merenungkan, ya, khususnya saudara yang ada di sini, keluarga, saudara semuanya, bahwa relatif Agus masih muda. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ini di dunia ini cuma sementara. Kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan dunia. Nggak ada orang yang bisa hidup di dunia selama-lamanya, saudara. Betul nggak? Ya, sebetulnya maafkan walaupun sudah tidak suka saya beritahu, kita ini cuma tunggu giliran. Kita nggak tahu antrian kita nomor berapa, saudara. Ya, kalau saudara antri menonton konser, saudara mau di depan, bukan? Berdesak-desakan kalau bisa dapat nomor 1. Tapi kalau urusan meninggalkan dunia, saudara maunya di belakang. Saudara maunya di belakang. Tapi bukan saudara yang menentukan. Saudara antrian nomor berapa nggak tahu. Ya, yang lebih muda belum tentu lebih lama. Ya, jadi mari kita renungkan sekarang di dalam kehidupan ini. Ya, betapa pentingnya saudara meninggalkan kesibukan saudara yang selama ini hanya urusan duniawi, urusan bisnis, urusan yang lain-lain. Saudaraku, hal-hal yang itu sementara, ada yang kekal yang saudara harus pikirkan. Saudara mau gak mau, suka gak suka, saudara akan meninggalkan dunia ini. Setelah itu saudara kemana? Ini yang perlu dipikirkan, saudaraku. Renungkan baik-baik. Ya, jangan urus dunia saja ini, sementara semuanya itu. Baik, kalau gitu mari kita masuk. Tolong lagi, saya punya mengenai pimpinan damai sejahtera, ya. Tolong dikira saja.
Oke ya. Finding true peace, menemukan damai sejahtera. Alangkah indahnya kalau saudara di dalam dunia ini masih hidup di dunia ini, saudara punya damai sejahtera, saudara menemukan damai sejahtera, ya. Dan setelah meninggalkan dunia ini, saudara juga akan mendapat satu kehidupan kekal di surga. Betul nggak, saudara? Kalau hidup di dunia ini susah payah, dan nanti setelah meninggalkan, maafkan, dan diharapkan tapi sudah masuk neraka. Wah, itu mengerikan sekali, saudara. Ya, jadi mari di dalam dunia ini, semua orang mau bingung, bukan? Semua orang mau peace, semua orang mau damai sejahtera, bukan? Ya, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera ini? Ada yang mengatakan ke gunung tinggi aku naik untuk mencari damai sejahtera. Ke lembah curam aku turun untuk mendapatkan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang sejati tidak pernah aku dapatkan. Lalu di mana ini damai sejahtera sejati? Mari saudaraku, saya ingin sebentar kita merenungkan tentang damai sejahtera. Ya, sebelum kita meninggalkan dunia ini, ya, satu ayat saja saya ambil dan sudah tidak usah buka, sudah saya kutip di sini bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Yang berkata ini adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus berkata, aku ingin memberikan damai sejahtera kepadamu. Ya, dan damai sejahtera itu beda dengan damai sejahtera dunia. Karena damai sejahtera dunia, bintang yang dari dunia sifatnya sementara saja, sesaat saja. Tapi yang aku berikan kepadamu adalah damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati? Ya, walaupun manusia berusaha sedemikian rupa, uangnya limpah-limpah, semua yang diimpikan manusia sudah didapat, jabatan tinggi, ilmu yang tinggi, ketenaran, dipuja sana, dipuja sini, uangnya tidak ada hitungannya lagi, limpah-limpah, tetapi tidak mendapatkan damai sejahtera. Mengapa? Karena ada satu akar masalah yang membuat itu merampas damai sejahtera seseorang, walaupun kau bisa mendapatkan segala-galanya. Satu masalah yang tidak bisa diselesaikan manusia. Nah, masalah itu namanya adalah dosa. Siapa yang tidak berdosa? Dan kalau mau dihitung dosa saudara berapa? Nggak bisa dihitung lagi, saudara, bukan? Ya, saudara baru berpikir jahat aja itu sudah dosa kok. Merencanakan yang jahat itu sudah dosa. Kata-kata saudara berbohong, kata-kata saudara kotor dan sebagainya itu sudah dosa kok. Belum lagi perbuatan saudara dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Berapa dosa saudara? Ya, tidak terhitung, saudara. Dan ini masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Namanya penyakit rohani, yaitu dosa. Ya, aku sakit apa? Ada paru-paru, ada jantung, ya. Tidak bisa handle, dia punya penyakit. Ya, dokter pun tidak bisa handle. Ya, dan kita bersyukur memang dia dikasih berkat Tuhan, umur tambah 3 tahun itu Mewanje yang bilang sama saya, bersyukur Boksu, aku Susanti dikasih umur tambahan 3 tahun. Ya, itu di Alkitab cuma ada 1 orang yang dikasih umur tambahan. Siapa yang tahu? Raja Hizkia. Sama sakit luar biasa. Raja Hizkia sakit, lalu dia berdoa menghadap Tuhan. Ya, singkat cerita Tuhan bilang, oke, saya tambah umurmu 15 tahun. Dikasih 15 tahun. Ini aku dikasih 3 tahun, ya lumayan ya. Ya, kita pun menghidap penyakit ini namanya dosa, dan manusia tak berdaya menyelesaikannya. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah dosa? Ya, kalau orang sakit butuh yang tidak sakit itu sembuhkan. Orang yang dosa butuh yang tidak dosa itu bisa sembuhkan. Masalahnya semua manusia berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Ya, manusia tidak berdaya menyelesaikan penyakit dosa. Ya, manusia memang berusaha menyelesaikan. Ya, manusia berusaha menyelesaikan. Apapun usaha manusia tidak bisa menghapus dosa. Manusia itu sebenarnya melakukan kebaikan, kesalehan, ya, melakukan sosial, sumbang sana, sumbang sini, ya, lakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Yuk, itu bukan salah, itu baik, saudara, itu tentu bagus ya. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Ya, tidak bisa menyelesaikan dosa karena itu tidak bisa memenuhi standar kekudusan Allah. Kebaikan saudara bagus, jangan salah paham ya, bukan berarti orang Kristen tidak perlu lakukan kebaikan.
Ya, Cimega tadi lakukan kebaikan, Mehonce lakukan kebaikan, puji Tuhan. Teman-teman juga lakukan kebaikan dengan membantu Agus. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Ya, setelah kita nanti percaya Yesus, baru kita lakukan kebaikan, dan kita harus lakukan kebaikan, harus. Jangan salah paham ya. Bukan berarti saya tidak setuju dengan perbuatan baik. Oh, sangat setuju dan harus. Tapi itu tidak bisa menyelesaikan dosa karena tidak memenuhi standar Allah ini. Ya. Ini kutipan saja dari Yesaya 5:64. Semua kesalehan kita, kebaikan kita itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Ya. Semua kesalahan saudara seperti kain kotor di hadapan Allah Sang Pencipta itu. Saudara tidak bisa memenuhi standar Allah dengan berbuat baik. Ya. Itu sebabnya kita butuh yang tidak berdosa. Itu sebabnya perlu ada jalan bagaimana menyelesaikan dosa. Harus diselesaikan. Karena kalau saudara tidak selesaikan dosa, kalau kanker membuat kematian secara fisik, betul? Tapi kalau dosa Anda tidak selesaikan, Anda akan menerima kematian kekal. Tidak hanya fisik, tapi roh jiwa saudara. Jalannya melalui Yesus. Yesus adalah jalan yang ditentukan Allah. Ini yang penting sekali. Kalau tadi manusia berusaha dengan berbuat baik, itu kan cara manusia. Saudara pikir, saya pikir dengan berbuat baik kita selesaikan dosa. Oh no, saudaraku. Itu kan cara saudara, itu sudah menentukan, manusia menentukan. Tidak laku saudaraku di hadapan Tuhan. Maka harus yang menciptakan kita itu yang membuat. Peraturannya bagaimana? Caranya bagaimana? Cara saudara dan saya nggak laku saudaraku. Ya, caranya adalah Yesus anak Allah lahir di dalam dunia, berinkarnasi, menjelma menjadi manusia yang sejati, manusia yang sama dengan saudara dan saya, tetapi dia tidak berdosa. Itu bedanya dari Allah Sang Pencipta, menerima semua kutuk dosa yang seharusnya saudara dan tanggung. Di kayu salib itulah Yesus menerima hukuman dosa saudara dan saya. Di kayu salib itu keadilan dan kasih Allah ini dipertemukan. Allah menimpakan semua hukuman dosa umat manusia pada Yesus, semua akan sudah dibayar lunas. Sekarang semua dosa, hukuman saudara, dosa saudara sudah dibayar. Nah kalau gitu, apakah setiap orang masalah dosanya selesai? Oh ya enggak juga. Sekarang yang diminta Allah apa? Yang ditentukan Allah bagaimana? Yang ditentukan adalah supaya kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, manusia bebas dari hukuman dosa karena sudah dibayar tadi, sudah dibayar lunas, sudah selesai. Yang diminta oleh Allah Sang Pencipta, engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, maka ini saya kutip 2 ayat dalam Alkitab, ayat yang sangat penting, yang mungkin semua orang juga sudah hafal, puji Tuhan. Ya, 2 ayat ini. Yang pertama tadi sekali lagi, upah dosa adalah maut. Ya, kalau orang lebih mengerti neraka lah begitu ya. Tapi karunia Allah yang hidup dan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah itu hidup kekal. Bagaimana caranya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Lalu lihat di sini apa yang ditentukan Allah, apa yang diminta oleh Allah Sang Pencipta supaya saudara bisa masuk surga, supaya dosa saudara selesai beres. Apa yang diminta Allah? Di sana dikatakan supaya setiap tidak dikatakan supaya setiap orang yang berbuat baik, setiap orang yang banyak berbuat baik tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak, saudara, tidak ada kata-kata itu. Yang diminta Allah bukan engkau berbuat baik. Sekali lagi jangan salah paham, harus, tapi itu tidak menyelesaikan dosa. Itu tidak membawa saudara punya tiket ke surga. Kalau saudara mau punya tiket ke surga, supaya setiap orang percaya. Hanya percaya bosku, ya saya percaya, diminta cuma percaya. Buat apa saya nambah-nambahin? Ya diminta cuma percaya, ya cuma percaya. Percaya kepadanya, engkau tidak binasa. Dan saya bersyukur aku sudah percaya. Betul ya? Amin. Ketika saya baptis saya tanya, ya entah waktu kata kesaksi dia sempat ikut kelas kata kesaksi saya, tapi cuma berapa hari terus dia pergi. Ya, lalu saya gereja kasih saya dispensasi untuk baptis dia. Dispensasi ya siapa tahu katanya. Nanti kalau terlambat bagaimana? Baptis lah boksu. Ya oke lah saya baptis. Tapi saya tanya dulu, saya minta komitmen dia. Saya minta janjinya dia.
Apakah engkau sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Supaya saya tidak bersalah ketika membaptis engkau. Dan dia bilang, saya percaya. Saya ingin akhiri dengan kesimpulan renungan saya, nasihat saya malam hari ini untuk setiap saudara yang ada di sini dan setiap saudara yang ikut aplikasi Zoom, ya. Camkan baik-baik, ini tentang kehidupan, ya. Kesimpulannya, dosa membawa kepada hidup yang penuh ketakutan, kegentaran, kesepian, keputusasaan, dan kehilangan damai sejahtera. Itulah dosa. Ya, selama engkau tidak selesaikan masalah dosa, hidupmu ada itu ketakutan, kegentaran, kegelisahan dan sebagainya. Ada bencana sini, bencana sana. Hari-hari ini begitu banyak bencana. Siapa tahu satu hari bencana itu menimpa saudara dan saya. Tidak ada yang tahu, saudaraku. Ya, hari-hari ini banyak orang ketakutan dengan COVID, bukan? Saya setuju Anda takut, tapi jangan berlebihan juga. Ya, bodoh kalau sudah berlebihan itu. Ya, nggak usah takut berlebihan. Dia takut perlu, harus ada prokes perlu. Saya setuju. Ya, tapi jangan berlebihan, sudah tidak bisa menikmati hidup ini, saudara. Ya, betapa banyak orang tidak ada bimbingan hari ini. Ya, itu sebabnya Yesus perlu mati di kayu salib, menerima semua hukuman dosa. Dia adalah penebus dosa manusia. Ya, dan terakhir, percaya Yesus, dosamu dihapuskan. Itu tidak kelihatan, ya, karena ukurannya beda dengan saya punya. Kalau kau percaya Yesus, dosamu dihapuskan dan kau dikasih jaminan hidup kekal. Bukan semoga, bukan kiranya, ya, bukan harapannya nanti kalau di sana diterima di sisi Tuhan. Enggak. Kalau kau percaya Yesus, ada jaminan hidup kekal. Pasti, ya pasti. Ya, inilah damai sejahtera yang sesungguhnya, saudaraku. Ya, hari ini nasihat saya sebagai boksu, terimalah kasih Allah. Terima, aku hanya terima. Dengan bagaimana caranya boksu? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosamu selesai. Bukankah itu masalah terbesar manusia hari ini, dosa? Ya, bukan penyakit. Penyakit itu hanya mematikan sementara kok. Fisik kita aja. Dosa itu mematikan roh kita. Dan masalah ini bisa selesai kalau kau percaya Yesus. Setiap saudara yang ada di sini, doa saya sudah percaya Yesus. Yang belum ambil keputusan. Setiap saudara yang ikut aplikasi Zoom, hal yang sama. Sudah percaya, puji Tuhan. Kalau belum percaya, ambil keputusan malam ini. Percaya Yesus. Jika Anda perlu bimbingan, saya bersedia untuk menyediakan waktu buat saudara. Amin. Amin. Tenang sejenak, ambil waktu beberapa detik. Berhenti dari kesibukan saudara, memikirkan hal dunia. Itu sementara. Kalau toh umur panjang, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, tetap akan selesai. Ada yang jauh lebih penting daripada itu. Masalah dosamu, selesaikan hari ini. Karena besok belum tentu masih hidup. Bagaimana caranya? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosamu dihapus. Engkau dapat jaminan hidup kekal. Seberapa banyak yang kau izinkan mengikuti acara ini pada malam ini. Mereka telah mendengar Injil. Mereka telah mendengar kabar baik tentang kehidupan manusia. Manusia yang sesungguhnya putus asa, tidak ada harapan, tidak berdaya terhadap masalah yang sama dihadapi oleh setiap manusia. Masalah yang sangat besar, yaitu dosa, sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Di kayu salib adalah keadilan dan kasih Allah dipertemukan. Tuhan, biar kami tidak mengeraskan hati kami. Setiap kami tidak berlaku bodoh, tapi ambil kesempatan untuk keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti halnya anugerah yang saya berikan kepada Bapak Agus Susantyo. Dia boleh menerima Yesus. Dan sekarang setelah Engkau panggil dia pulang, kami yakin dan percaya pasti dia sudah bersama dengan Engkau, bebas daripada segala macam penyakitnya, penderitaan yang selama ada di dunia ini.
dia menikmati damai sejahtera, sukacita bersama dengan Engkau di surga. Itulah keyakinan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua keluarganya, familinya, siapapun boleh mengambil jalan yang sama dengan Agus Susanto. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini mengambil cara yang sama, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Demi nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agusman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka kepada keluarga besar Agus Susanto. Ya. Izinkan saya mewakili Ikatan Alumni STOMO Angkatan 1989. Khususnya saya juga mewakili teman-teman dari Sosial 3 satu kelas dengan Agus Susanto. Ya. Sebenarnya kita sangat kehilangan seorang teman yang sekelas dengan kita semua, walaupun saya dan teman-teman itu mengenal Agus itu cuma 2 tahun bersama-sama di SMA 87, 88, dan 88, 89. Saya pertama kali melihat Agus di sekolah karena dia pindahan dari Tomo Pulau Brayan, ya. Dia pindah ke Tomo 1. Saya pertama kali melihat Agus Susanto itu berada bukan di kelas. Pertama saya melihat dia itu di lapangan basket. Dia sangat lincah sekali bermain basket. Dan ternyata dia adalah pemain inti dari sekolah. Nah, setelah kelas 1 itu sudah, SMA kelas 1 itu sudah berlalu, kita nggak sekelas. Kemudian kita pindah ke kelas 2. Nah, di sanalah kita bertemu dengan Agus Susanto. Dan Agus Susanto ini adalah ketua kelas kita dari kelas 2 dan kelas 3. Dan panggilan kita terhadap Agus Susanto itu bukan Agus. Jadi kita panggil itu dengan sapaan akrab Lauta. Dari dulu tuh kita panggil Lauta sampai hari ini. Gitu. Nah, memorial kita terhadap Agus Susanto itu adalah teman ini adalah teman yang melindungi. Melindungi apa? Melindungi teman. Terutama saya. Kenapa? Saya di kelas itu paling bandel, paling ribut, paling mencari masalah. Kalau saya bermasalah, tentu Agus yang dimasalahin sama kantor BP. Tetapi dia adalah orang yang melindungi teman. Jadi kadang-kadang saya tuh merasa saya telah merepotkan dia gitu. Nah, Agus Susanto ini orang yang sangat rendah hati, sangat rendah hati, tidak pernah merasa dia tuh, walaupun dia memang jago main basket, dia juga merasa bahwa saya tuh nggak jago main basket, nggak pernah. Dia tuh di kelas itu sangat rendah hati, dan kami semua sangat menyayangi dan menghormati Agus Susanto. Nah, kemudian kita bersama-sama di satu kelas dari tahun 87 sampai 89 kita lulus, ya. Kebersamaan itu 2 tahun, tetapi sampai hari ini kita merasa tuh bersama Agus itu sudah lama sekali. Ikatan batin dengan Agus itu sangat dekat, seperti keluarga sendiri. Walaupun setelah 2 tahun itu kita berpisah. Lulus SMA
semuanya itu berpencar, masing-masing mengikuti jalannya masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang merit, ya. Nah, sampai pada tanggal 10 Oktober 2010, ya, Angkatan 89 itu mengadakan reuni pertama. 350 orang hadir, semuanya kita undang, termasuk kita undang Agus. Namun untuk reuni pertama ini Agus tidak bisa hadir karena saat itu 2010 dia bertugas di Pekanbaru kalau nggak salah, ya. Nah, kita tetap intas dengan Agus, ya. 2010 Agus tidak hadir, namun kita membuat satu grup. Saat itu medsos sudah ada, kita bisa bersatu di dalam medsos. Kemudian reuni kedua, kita kontak lagi dengan Agus. Semua menginginkan Agus itu hadir, terutama teman-teman kelas sosial. Kenapa? Yang pertama itu dia tidak hadir, yang kedua ini dia juga harus kita hadirkan karena dia ketua kelas. Namun yang kedua ini juga berhalangan. Agus itu tidak hadir, dia berada di Kalimantan sudah kalau nggak salah yang 2025, 5 tahun kemudian. Nah, setelah itu kita sudah tidak kontak-kontakan, masing-masing bekerja ke kesibukan masing-masing, sampai suatu hari ada yang post dari teman kita Alisa, memposting. Pertama dia menjapri saya dulu, foto Agus. Saya terkejut, ini foto siapa saya tanya. Ternyata itu adalah foto Agus waktu dia sakit. Saya bilang, sakit apa? Kenapa dia sakit? Kita nggak ada yang tahu. Kemudian saya diinformasikan bahwa Agus itu ada sakit di jantung. Nah, saat itu saya berpikir bagaimana caranya mensupport Agus supaya dia mendapat perawatan yang terbaik, supaya dapat selamat dari penyakit yang dideritanya. Saya mencoba menggalang dana melalui ikatan alumni. Saat itu saya gerakkan semua angkatan 89, semua kelas, terutama dari kelas kita juga, menggalang dana untuk Agus yang diputuskan untuk diberangkatkan berobat ke India. Ya, waktu itu diatur oleh Megawati, ya, teman kita. Nah, berangkatlah Agus bersama anaknya yang mana ini kalau nggak salah, ya. Setelah pulang dari India, kami masih kontak-kontakan dengan Agus waktu masih istirahat di Medan. Dia mengatakan udah agak baikan, ya, kita mensyukuri bahwa usaha yang kita lakukan ini dapat menolong dia melewati penyakit yang dideritanya. Nah, setelah itu saya bertanya ke Agus, Gus, bisa nggak kamu jangan di Kalimantan lagi, kamu kerja di Medan aja dulu. Nah, Agus itu berkata, saya nggak bisa meninggalkan kerjaan saya. Tanggung jawab saya itu besar di perusahaan ini. Dia bilang, ya, coba kamu ambil keputusan terbaik, Gus, ya. Dan dia memutuskan untuk kembali ke Kalimantan. Nah, setelah itu kita sudah jarang kontak-kontakan. Kemudian tanggal 10 April, ya, tanggal 10 April
saya Japri Agus, nggak tahu hari itu saya tiba-tiba ingin berkomunikasi dengan Agus. Tiba-tiba saya Japri Agus, dan memang pada saat itu saya lagi menanyakan teman-teman saya itu udah vaksin belum gitu. Saya teringat sama Agus, saya Japri dia. Gus, apa kabar? Tanggal 10 April. Ya, aku sudah vaksin belum? Dia bilang kita di sini nggak bisa vaksin katanya, nggak ada program itu. Nah dia kemudian bertanya, bro, kondisi seperti saya ini boleh vaksin nggak ya? Kan dia ada penyakit bawaan jantung. Saya mengatakan, selama saya baca artikel dan tulisan dokter itu boleh, selama stamina kamu itu dibolehkan dokter untuk vaksinasi gitu. Tapi saya bukan dokter, coba konsultasi dengan dokter sebelum vaksin. Dan saat itu saya juga beriman ke Gus, kamu udah lama di grup kelas kita tuh udah nggak say hello gitu, udah jarang posting lah, biasanya dia ada posting. Ya kalau bisa say hello dengan teman-teman gitu. Oh iya bro, saya di sini mau cari signal tuh susah, jadi saya nggak bisa posting. Nanti kalau ada signal saya posting. Nah 1 minggu setelah say hello dengan Agus itu posting banyak sekali. Dia posting kerjaannya, posting dia lagi di lapangan, terus posting ada akar apa gitu, akar bajaka apa, dia nanyain teman-teman mau nggak saya kirimin ini bagus. Nah 1 minggu setelah saya teman-teman semua tuh di WA group senang sekali melihat Agus posting. Semua tuh menyapa Agus, apa kabar, gimana keadaan kamu. Semua senang sekali menyapa. Loh Pak, gimana semua? Semua senang. Nah, setelah itu tanggal 22 pagi kami dikejutkan berita dari Megawati. Tiba-tiba ada tulisan Agus Susanto sudah meninggalkan kita, sudah rest in peace. Saya kaget, saya telepon Megawati. Kemudian diceritakan bahwa Agus itu ada serangan jantung darah saya atau apa. Memang beritanya itu sudah benar, dan saya menyampaikan berita juga ini kepada teman-teman di Ikatan Alumni Stono, ya semuanya itu saya juga mewakili mengucapkan turut berduka cita. Kita semua kehilangan Agus Susanto, seorang figur ketua kelas kita yang sangat baik hati. Ya. Saya juga berpikir bahwa pertama kali kita bisa mengatur sesuatu, menggalang dana, memberangkatkan Agus ke India dan dia itu berhasil sembuh, tetapi Tuhan tetap yang menentukan seperti kata Pak Iwan, bahwa Tuhan yang menentukan tanggal tersebut. Tuhan memanggil Agus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita betul-betul diingatkan bahwa kita bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Ya, kepada Lina, ya, kepada anak-anaknya Agus, ya, kepada adiknya Pak Saimin, semua keluarganya. Sekali lagi saya mewakili semuanya teman-teman, memberikan testimoni bahwa Agus Susanto adalah teman terbaik kita, ya, yang meninggalkan kita duluan. Dan percayalah,
hubungan kita dengan Agus Susanto tidak berakhir di kuburan. Suatu hari kita akan berkumpul kembali dengan Agus di surga. Ya, kita percaya itu semua. Saya ingin memberikan satu klip lagi, ya. Ya tadi klipnya kurang, yang saya buat nggak lengkap. Ini saya lengkapi, saya persembahkan buat keluarga besar Agus semua. Mari kita lihatin klip ini. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. But baby, I've been here before, I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew ya, and I've seen your flag on the Marble Arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do ya? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled